Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Yeremia pasal 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar, dan dengan lengan-Mu yang terentang tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Sobat Kairos, dalam perjalanan kehidupan pasti kita banyak mengalami hal-hal yang menarik, hal yang unik, terkhusus dalam pengalaman perjalanan iman kita. Ada kalanya kita heran dan bingung mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan kepada orang beriman, bahkan orang-orang baik. Heran mengapa Tuhan membiarkan seorang ayah yang masih muda, yang masih harus bertanggung jawab untuk anak-anaknya yang masih kecil meninggal, atau orang tua yang kehilangan anak yang disayanginya, atau banyak hal yang terjadi yang sulit kita pikirkan secara manusiawi. Tetapi yang lebih menariknya, semua berlalu dan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Anak yatim bertumbuh baik, bahkan menjadi orang yang berhasil di waktunya. Kesusahan yang kita anggap akhir dari segalanya justru menjadi awal yang baru. Banyak orang-orang menjadi bangkit setelah melewati kesusahan. Akhirnya apa yang dilihat pahit menjadi manis pada waktunya. Hal seperti itu jugalah yang dialami Yeremia, hingga ia bersaksi seperti dalam ayat ini. Secara manusiawi, Yeremia heran, bahkan bingung ketika Allah mengatakan bahwa Dia akan menghancurkan Israel dan membiarkan Israel jatuh ke dalam pembuangan Babel. Namun di sisi lain, Tuhan juga memerintahkan Yeremia untuk membeli sebidang tanah di Israel, hingga Yeremia berdoa, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar, dan dengan lengan-Mu yang terentang tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Sobat Kairos, ayat ini merupakan doa Yeremia kepada Allah setelah Allah menyingkapkan kepadanya maksud-maksudnya terhadap bangsa ini, yaitu untuk merobohkannya dan seiring berjalannya waktu untuk membangunnya kembali. Hal ini membuat bingung sang nabi sendiri. Dalam kebingungannya itu, ia mencurahkan isi hatinya di hadapan Allah di dalam doa, dan dengan demikian membuat dirinya tenang. Apa yang mengganggunya bukanlah tawaran buruk yang tampak sudah diambilnya sendiri dengan membeli ladang yang mungkin tidak akan menguntungkan baginya, melainkan keadaan bangsanya. Artinya, sekalipun Tuhan membiarkan hal pahit terjadi, Dia sudah mempersiapkan karya terbaik di hari yang akan datang. Tanah yang dibeli Yeremia menjadi tanah yang pertama kali dikelola setelah bangsa Israel bebas setelah 70 tahun di
pembuangan Babel. Hal ini juga menunjukkan janji penyertaan Allah bahwa pembuangan bukan akhir bagi bangsa Israel, tetapi Allah mempersiapkan karya untuk yang baik bagi umatnya. Sobat Kairos, saat ini bisa saja kita heran melihat yang terjadi. Banyak hal-hal pahit yang kita lihat yang membuat kita bingung, khawatir, bahkan takut. Tetapi kabar baiknya melalui renungan ini bahwa Tuhan bisa merubah semuanya. Apa yang kita lihat pahit bisa menjadi manis pada waktunya. Apa yang kita pandang sulit menjadi istimewa. Sama seperti Yeremia, mari berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu." Sobat Kairos, jauh di luar yang kita pikirkan, Tuhan persiapkan bagi kita di dunia ini. Tetaplah percaya dan beriman bahwa engkau disertai Tuhan dan semuanya akan berubah menjadi baik sesuai karya dan rencana Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.